Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Presiden itu begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Selamat malam saudara, Anies Baswedan meminta negara tak campur tangan pada pemilu 2024 mendatang. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menyatakan negara tidak boleh mengintervensi dan mempengaruhi rakyat terkait pesta demokrasi 2024 nanti. Negara diminta netral dan imparsial. Presiden Jokowi dicurigai menginisiasi berbagai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. Salah satunya di kantor DPP PAN dan Istana Kepresidenan. Kuat dugaan berbagai pertemuan tersebut dilakukan guna menggalang kekuatan jelang Pilpres tahun depan. Mengapa Anies Baswedan meradang? Lantas benarkah Presiden Jokowi turun gelanggang dan ikut campur guna menentukan siapa pasangan yang akan didukung di Pilpres mendatang? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya. Yang pertama Adian Napitupulu, Wakil Ketua Koordinator Tim Relawan PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Adian. Selanjutnya Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Herzaki Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan Saan Mustafa, Ketua DPP Partai Nasdem. Pak Saan, selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas Atmajaya, Universitas Negeri Jakarta, UHAMKA, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Jokowi dicurigai mengintervensi Pilpres yang bakal digelar 2024 nanti. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, sampai menyatakan negara tidak boleh ikut campur dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta supaya negara nggak mengintervensi pesta demokrasi. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Kritik tajam juga dilontarkan oleh Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-10 dan 12 ini mengkritik pertemuan yang digelar Jokowi di Istana bersama 6 ketua umum parpol koalisi pemerintahan, minus Partai Nasdem, karena dianggap sudah menyeberang. Jokowi dicurigai sedang menggalang dukungan jelang Pilpres mendatang. Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, kan? Supaya lebih demokratis lah. Disebut cawe-cawe, Presiden Jokowi merespon tudingan itu dan menyebut tidak ada konstitusi yang dilanggar dengan andilnya Presiden dalam kontestasi politik. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik.
Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Benarkah Jokowi turun gelanggang dan ikut campur terlalu dalam di Pilpres 2024 mendatang? Dan mengapa Anies Baswedan terkesan gerah dan berang dengan pertemuan yang digelar Jokowi? Saudara, inilah dua arah Jokowi turun gelanggang, Anies Baswedan meradang. Pertanyaan saya pertama ke Bang Saan. Jadi kenapa Anies Baswedan terkesan meradang dengan tudingan Presiden turun gelanggang? Ya, saya pertama ingin menyampaikan dulu ya posisi saya sebagai fungsionaris Partai Nasdem. Ada dua hal. Yang pertama, Nasdem masih dalam posisi bagian dari koalisi pemerintah. Oke. Dari periode pertama Jokowi sampai periode kedua, bahkan sudah berkomitmen untuk mengawal sampai akhir. Itu satu. Nah yang kedua, Nasdem dalam rangka mempersiapkan pemilu 2024 yang akan datang 14 Februari, dari sekarang memang sudah mendeklar calon presiden dan sudah membangun koalisi. Namanya Koalisi Perubahan dan Persatuan. Nah dalam konteks Nasdem sebagai koalisi pemerintahan untuk mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Pak Jokowi, tentu Nasdem ingin Jokowi di akhir masa jabatannya tidak hanya sukses sebagai kepala pemerintahan dengan berbagai program kebijakan yang mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari berbagai survei, tapi juga Nasdem berkepentingan agar Pak Jokowi juga sukses sebagai kepala negara. Sebagai seorang negarawan ketika mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala pemerintahan mendapatkan kepuasan yang tinggi dan juga sebagai kepala negara dia menjadi seorang negarawan. Maaf saya potong. Jadi gini, kenapa terkesan Anies Baswedan meradang ini karena memang semata-mata Nasdemnya tidak diundang di istana kemarin, jadi terkesan ini murni Pilpres 2024 yang dibahas atau memang ada maksud lain? Tapi nanti dijawab. Kita akan putarkan dulu pernyataan dari Surya Paloh, ini dia. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Jadi betul Nasdem udah nggak dianggap lagi sama Pak Jokowi, jadi nggak diundang? Nggak diundang itu kan tidak diundang itu kan dalam konteks apa koalisi untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ini ya gitu ya saya tegaskan. Kalau dalam konteks misalnya koalisi pemerintahan kan menteri masih ada di sana. Menteri-menteri Nasdem masih bekerja dengan baik. Bahkan Menteri Pertanian diangkat menjadi Menteri Adi Iterin, Menperin, Perindustrian. Artinya menteri masih ada di sana. Nah ketika menteri-menteri masih ada di sana, artinya posisi Nasdem di pemerintahan masih. Nah yang tidak diundang itu dalam konteks pemilu 2024 yang akan datang. Karena udah punya koalisi sendiri kan gitu. Jadi Anda meyakini bahwa apa yang dibahas dengan 6 parpol kemarin itu murni soal Pilpres mendatang, bukan juga soal politik kebangsaan yang seperti ini dikaitkan oleh pemerintah? Itu jelas ya memang. Oke, Bang Adian coba tolong tanggapi. Betulkah demikian Nasdem sudah nggak dianggap lagi sama Pak Jokowi? Jadi kemarin nggak diundang? Benar yang Bang Saan bilang bahwa menteri masih ada kan Bang? Masih lah menteri kita. Komplit kan? Tiga masih komplit. Kalau penghargaan itu adalah keberadaan menteri-menterinya masih. Masih dihargai, bahwa kemudian Surya Paloh berbicara seperti itu ya mungkin gimana ya. Kita bercermin pada apa yang paling rasional yang bisa kita pakai untuk menghitung peluang dan kemungkinan. Kalau yang paling rasional itu survei, ya memang tertinggal jauh Aniesnya. Hari ini misalnya kalau kita pakai survei hari ini SMRC ya, Ganjar 38, Prabowo 31, kalau tidak salah Anies 19. Ya dengan angka seperti itu ya wajar meradang. Jadi meradangnya tidak karena pertemuan itu menurut saya, tapi memang angkanya tidak naik-naik. Tapi tadi Pak Surya Paloh kan juga sempat menyatakan gini Bang Adian, ya Nasdem mungkin memang sedang tidak dianggap oleh Pak Jokowi. Itu ada nada kekecewaan di sana, betul memang benar-benar nggak dianggap lagi?
Kalau menurut saya betul yang Bang Saan bilang, menterinya masih ada ya berarti masih dianggap. Tapi kalau kita berbicara malam ini memperdebatkan perasaan Surya Paloh, mahal betul lah forum ini gitu loh. Masa perasaan Surya Paloh harus kita bawa sampai ke televisi? Oke, saya ke Bang Herzaki. Bang, saya menyimak beberapa postingan media sosial, diantaranya itu dari Bang Jansen yang isinya Mas Pram waktu itu mention ketika Pak SBY masih menjabat, janganlah pakai istana buat bicara Pilpres. Nah itu kemudian menyindir apa yang dilakukan Pak Jokowi. Segitu keras ya sekarang ya Demokrat ke pemerintah? Begini ya, perlu diluruskan dulu ya. Kalau waktu itu Pak Pramono bicara mengenai bagaimana agar Pak SBY tidak membahas isu terkait partai katanya di istana. Ya kan, meskipun kemudian kenapa Bang Jansen posting itu, ya itu mengingatkan. Ini orang yang sama berada di setkap ini gitu. Kan seharusnya bisa menjadi orang pertama yang mengingatkan Pak Joko Widodo. Jika dianggap dulu ada kesalahan, jika gitu. Tapi kami juga ingin menjelaskan gini, narasi yang berkembang akhir-akhir ini sepertinya ada misleading gitu. Ada mispersepsi. Tidak bisa membedakan antara kehidupan pribadi seorang presiden dengan personifikasi kekuasaan. Beda ya, kalau misalnya di istana Pak Jokowi melakukan kegiatan pribadi, ya memang itu tempat tinggalnya beliau. Misalnya nih, waktu itu bawa anaknya cucunya jalan-jalan. Kemudian waktu itu main tinju-tinjuan, kan begitu kan pakai sarung tinju. Ya sama Pak SBY dulu juga bermain voli di tengah kesibukannya dia, ngajak para pengawalnya main voli karena beliau suka main voli sejak dulu. Tapi nah itu kan satu hal karena memang itulah tempat tinggal beliau gitu. Jadi jangan kemudian dilarikan ke situ. Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat kita berbicara mengenai personifikasi kekuasaan, istana negara dipakai saat tidak lagi imparsialitas gitu. Oke, tapi kan Pak Jokowi juga tadi menyatakan gini, maklumilah, saya juga politisi. Beda nih, beda. Oh, Bebas. Ke Pak SBY dulu juga ada setgap, parpol juga dikumpulkan, tetapi berbicara mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dan bagaimana bisa dikawal di parlemen maupun di lapangan oleh para parpol pengusung. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi di istana kemarin, ya itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hanya kan kemudian ada pertanyaan nih, loh kalau memang ini partai pengusung pemerintah berbicara mengenai program saat ini, mengapa ada satu yang tidak diundang, itu kan satu. Yang kedua kemudian ternyata Pak Jokowi sendiri yang mengaku. Ya nanti kalau Nasdem diundang kan dia kan sudah beda koalisi. Oke, Bang Adi memang ada konstitusi nanti yang ketahuan diundang. dong strategi dari koalisi yang lain. Ini kan bukan dari kami loh, ini Pak Jokowi loh yang bicara langsung loh. Ya. Jadi Jangan dijawab dulu deh, nanti aja usai jeda di luar. Oke.
bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke Bang Ade. Jadi adakah konstitusi yang dilanggar dengan Jokowi mengumpulkan ketum parpol di istana? Seharusnya jangan tanya saya, tanya sama Mas Erjaki. Ada nggak dia langgar? Jadi gini Mbak Lipi, saya merasa orang yang, ya boleh saya katakan saya turut bangga ya, mendengarkan penjelasan langsung dari Presiden Jokowi terhadap polemik perdebatan yang ada. Kenapa 6 ketum parpol itu diundang? Jadi saya mendengarkan karena pada saat itu kami diterima oleh Presiden P3. Presiden mengatakan, saya tidak membicarakan cawe-cawe, mengintervensi partai politik, tidak. Yang saya diskusikan adalah bagaimana ke depannya setelah kepemimpinan saya ada kelanjutan leader kepemimpinan di Republik ini. Oke. Membicarakan bonus demografi, membicarakan tentang sekarang ini kita sebagai negara berkembang, bagaimana lompatan-lompatan yang harus kita lakukan untuk menjadi negara maju. Kesempatan kali inilah yang harus kita bisa himpun bersama. Oke. Makanya diajak itu berdiskusi 6 partai politik. Tapi kalau dihimpun bersama kenapa nggak Nasdem nggak diajak? Kan Nasdem masih jadi bagian dari partai koalisi. Kalau nggak bicara soal Pertanyaan saya begini, kedepan, kembali lagi saya menyampaikan. Pertanyaan saya, apakah ketika Nasdem yang kita sudah sama-sama ketahui dan kita menghormati telah menentukan pilihannya, sikapnya mengambil posisi Anies Baswedan sebagai capres, sudah menentukan visinya. Artinya bukan bahas politik kebangsaan dong di istana, artinya bahas pilpres ke depan dong. Oh enggak, itu kamu salah menafsirkan lagi, keliru lagi. Ya kan kalau di terakhir ya pernyataan Pak Jokowi ya, bahwa kenapa Nasdem nggak diundang. Pertama karena Nasdem sudah punya koalisi dengan Demokrat, PKS dan sudah punya calon presiden. Nah kalau diundang nanti strategi-strategi untuk ke depan bisa bocor kan, gitu kan. Artinya memang kemasan ya, kemasan yang disampaikan oleh Bang Irfan ya, Bang Ade ini bahwa ini dalam konteks bicara makroekonomi dan sebagainya itu kan kemasan saja. Itu kemasan aja. Sebenarnya bicara memahami, soal pilpres ya kalau mendatang kalau misalnya bicara dalam konteks misalnya bagaimana sisa masa jabatan pemerintahan nih yang beberapa tahun ke depan akan habis ya gitu kan di 20 Oktober. Bagaimana mengakselerasinya, bagaimana nanti mengantisipasi program-program strategis nasional yang kalau misalnya pergantian masa kepemimpinan apakah berlanjut atau tidak seperti IKN macam-macam dan tentu koalisi pemerintahan diajak semua harusnya diajak semua karena ya. Gini loh, saya juga memberikan catatan ya. Bang Ade, jadi presiden cawe-cawe? Enggak. Dia bekerja bahwa kemudian dia harus memastikan tidak ada 1 rupiah pun uang yang sudah dipakai untuk membangun IKN, membangun infrastruktur lain yang dalam proses pembangunan belum berhenti sampai sekarang, mungkin multi-year sampai 2024, 2025. Dia harus memastikan itu berjalan, itu merupakan kewajiban dia. Tidak boleh ada 1 rupiah pun uang rakyat yang sia-sia. Untuk itu dia harus berbicara tentang keberlangsungan dan keberlanjutan itu. Problemnya mungkin ya. Mungkin karena Koalisi Perubahan sudah mengatakan bahwa mereka adalah antitesanya Jokowi. Dan tidak pernah ada pernyataan secara tegas bahwa mereka bersedia melanjutkan itu. Sementara di sisi lain Jokowi punya kewajiban. Ada sekian ratus triliun nih yang harus kita jaga tetap berjalan. Jangan sampai jalan sudah dibangun 50 km tinggal 30 lagi ganti presiden nggak kelar-kelar. Kira-kira sederhananya seperti itu. Bang Zaki, benar gak sih Koalisi Perubahan itu antitesanya Pak Jokowi? Ya, kalau kita tidak terjebak dalam konteks itu ya gitu. Karena bagaimanapun kita ini kan Demokrat, Nasdem, PKS, keliling-keliling di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir kita cermati ternyata banyak aspirasi yang menginginkan perubahan. Ya perubahan tentunya perbaikan, bukan hanya sekedar berubah gitu. Bagaimanapun apa yang sudah dicapai oleh Pak Joko Widodo dan pemerintahannya termasuk teman-teman Nasdem di pemerintahan saat ini yang baik-baik tentu kita apresiasi gitu. Hanya saja kami mencermati ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dan kita perbaiki ke depannya. Makanya kenapalah kemudian kami menginisiasi bersama teman-teman Nasdem dan PKS itu membentuk koalisi perubahan. Misalnya nih terakhir Mas Anies sudah menyampaikan terkait kita bicara mengenai kemiskinan. Ini sederhana ini, kemiskinan misalnya di era Pak SBY diwarisi Ibu Megawati itu angka kemiskinan 36 juta.
juta. Oke. Alhamdulillah dalam 10 tahun hampir 10 juta bisa dikurangi, tinggal 27 juta. Pak Jokowi dalam waktu 5 tahun itu angkanya antara 24, 26, 28 juta. Hampir nggak ada pergerakan signifikan. Ini contoh. Bagi kami ini adalah contoh ada prioritas yang menurut kami perlu diperbaiki versi kami gitu kan. Kemudian yang kedua misalnya terkait dengan biaya hidup yang tinggi, terkait dengan harga sembako yang terus melonjak. Ini kan banyak hal. Lalu Tapi kalau bicara dibilang mengenai antitesa itu pengangguran. enggak juga ya? Ya kalau kami sih gini, bicara mengenai pembangunan atau tokoh, tidak bicara mengenai antitesa atau apa. Karena bagaimanapun tadi, ya Pak Jokowi mengakui kan, Ibu Sri Mulyani 2018, bahwa pembangunan di era Pak Jokowi itu menggunakan plan MP3EI yang dirancang di era Pak SBY. Dan Pak SBY juga mengakui bahwa beliau merupakan kelanjutan dari Ibu Mega, Pak Jadi Gus kalau Dur, dibilang dan juga antitesa nggak juga tuh, sebelumnya Bang Adian? gitu loh. Ya, mereka boleh membantah, tapi kemarin kan kader Demokrat yang sebelumnya kemudian Demokrat salah. Kader Nasdem yang kemudian setelah dibicara antitesa, Anies kan antitesa Jokowi. Berapa waktu kemudian dia diberhentikan toh kalau tidak salah. Tapi itu kan sudah sempat dinyatakan bahwa itulah sikapnya. Dan pernyataan Herjaki tadi memperkuat itu, bahwa kemudian dia katakan ada sekian banyak rakyat di desa-desa, di pelosok-pelosok Indonesia yang menginginkan perubahan ini itu segala macam. Itu juga istilah lain dari antitesa. Oke. Tapi kalau kemudian keinginan perubahan itu kita tabulasi dalam angka. Berapa sih? Dan itu keluar dalam bentuk survei 19,7%. Kita adu dengan tingkat kepuasan pada Jokowi 82%. Jadi perubahan itu nggak relevan ya sebetulnya? Bukan, maksudnya begini. Artinya Bang begini. Adian sampein. Ini ada teman-teman mahasiswa nih. Oke. Kita ajak kumpul di sini tidak untuk berbicara rasanya Surya Paloh. Tidak untuk berbicara tentang perasaan bangsaan atau Herjaki, tidak. Tapi angkanya mana? Karena mereka ini pemilih rasional loh. Bukan pemilih yang berdasarkan rasa dan emosional. Dia kan hitung. Jadi gini, tidak puas banyak. Kepuasan 80% gimana bantahnya? Kita bukan bicara perasaan ya. Bukan bicara perasaan, bukan bicara soal rasa dan sebagainya. Tapi kita ingin menempatkan sesuatu ini kan pada tempatnya. Misalnya gini, saya ingin tegaskan satu hal. Pertama terkait dengan soal sikap. Sikap partai jelas. Bahwa dalam sikap partai kadang ada fungsionaris partai yang kadang berbeda. Dan itu kan tidak hanya di Nasdem. Tapi ada juga mungkin di tempatnya Bang Ahdian, PDI yang suka beda. Misalnya contoh lah kemarin misalnya kan, ada juga kan kader PDI yang berbeda dan itu dikoreksi oleh partainya. Bahkan dipanggil. Dan sama juga ketika ada sikap kader yang berbeda dan itu tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, maka dikoreksi dan partai menyatakan sikapnya firm. Bahwa Nasdem adalah pendukung Pak Jokowi. Dari awal sampai akhir itu firm. Jadi nggak ada itu. Ketika ada itu maka diberikan sanksi. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingin tegaskan bahwa misalnya terkait IKN. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah. Itu yang Nasdem di parlemen jangankan ditolak. Dikritisi pun nggak. Misalnya IKN. Kita sama-sama punya tanggung jawab. Bagaimana IKN seperti Bang Ahdian sampaikan. Tidak boleh ada pun Rp1 pun uang yang hilang di IKN. Itu tugas kita memang. Saya termasuk ikut membentuk undang-undang. Tapi apakah Wakil kemudian Ketua Pansus. ketika sekarang Nasdem masuk ke koalisi pemerintah, tapi besok akan menjadi kontranya pemerintah misalnya, kontranya Pak Jokowi? Oh enggak, bukan. Pak Jokowi kan beda gini ya. Nasdem itu, gini saya sampaikan juga. Nasdem mendukung Anies itu ketika Pak Jokowi akan berakhir. Berbeda ketika misalnya Pak Jokowi periode pertama masuk periode kedua, andai saja misalnya Nasdem mendukung yang lain. Pasti sikapnya akan Sekarang yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, kalau sekarang jadi kawan, besok jadi lawan, apakah kemudian program yang sekarang diaminkan bersama besok akan kemudian jadi perdebatan? Nanti dijawabnya usai jeda di luar.
kami di dua arah. Pertanyaan saya langsung ke Bang Saan. Jadi kalau sekarang Nasdem masih ada di koalisi Jokowi dan kemudian mendukung program pemerintah, mungkin nggak ketika nanti ada di barisan koalisi perubahan akan justru mendebat program pemerintah yang didukung sekarang? Yang pertama, Pak Surya sudah menyampaikan ya, bahwa hakikat manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun dia seorang pemimpin, pasti ada sisi-sisi yang lemahnya. Nah karena itu, dalam konteks keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, Pak Surya selalu menyampaikan ada yang namanya kelanjutan, kontinuitas. Ada yang namanya koreksi terhadap kekurangan itu tadi. Nah kontinuitas dan koreksi itu menjadi hal yang penting. Yang kedua, tadi sampaikan apakah nanti ketika misalnya ditakdirkan, misalnya koalisi perubahan, Pak Anies jadi presiden, walaupun tadi kata Bang Ahdian surveinya selalu Pak Ganjar yang di atas, Allah nakdirkan misalnya Pak Anies jadi presiden. Kan Nasdem juga selain mendukung Pak Jokowi secara personal sebagai seorang presiden, kan ikut juga dalam merumuskan kebijakan, program. Dan nggak mungkin juga Nasdem yang sekian 10 tahun bersama dengan Pak Jokowi, mengawal program Pak Jokowi, mengawal kebijakan Pak Jokowi, begitu saja menegasikan. Itu kan sama dengan menegasikan diri sendiri. Apa yang dilakukan bersama-sama, kok dinegasikan. Jadi rasanya tidak mungkin untuk melakukan rasanya tidak mungkin Bang Adian. Nasdem nanti kemudian akan menegasikan apa yang sekarang didukung di program pemerintah nanti ke depan di koalisi perubahan. Ya kalau gitu kita browsing saja. Di Google misalnya berapa banyak pernyataan Anies yang mengatakan akan melanjutkan program Jokowi. Dikit, hampir nggak ada. Oke, tanya rakyat. Hasilnya adalah jeng-jeng. Anies Baswedan cuma 27% yang percaya akan melanjutkan program Jokowi. Dari data googling tidak ada, sangat minim, hasil surveinya begitu. Rakyat menganggap bahwa hanya 27% lah Anies Baswedan akan melanjutkan program Jokowi. Artinya ini sudah menjadi pendapat publik. Bagaimana membantahnya? Dengan 10 kali pidato gitu, 12 kali pidato gitu, rakyat sudah melihat seperti itu. Kalau kita mau berdebat, angka kalian mana? Ada nggak? Gitu loh. Kasih dong angka, bahwa angka-angka saya salah. Kalau lawan survei dengan survei, lawan buku dengan buku, lawan data dengan data. Biar perdebatan kita fair. Jangan sampai kita kasih data, kalian kasih rasa. Itu tidak fair. Nah datanya begitu. Rakyat mengatakan hanya 27% rakyat Indonesia yang percaya Anies akan lanjutkan program Jokowi. Bantahlah pernyataan rakyat itu dalam survei. Bang Zaky, jadi betul-betulkah nanti akan dirombak total apa yang dikerjakan Pak Jokowi 10 tahun kalau Anies memimpin? Ya, kita melihat di sini ada beberapa prioritas, ya tentu akan ada penyesuaian. Dalam konteks ini akan ada perubahan. Tadi kita bicara mengenai kemiskinan, kita bicara mengenai biaya hidup yang tinggi, bicara mengenai harga bahan pokok yang terus melambung, kita bicara mengenai pengangguran. Kan Bang Adian bilang data dibantah dengan data. Saya sudah kasih data kemiskinan, nah sekarang saya kasih ini data pengangguran. 5 tahun era Pak Joko Widodo ada 140.000 pengangguran yang bisa hilang. Alhamdulillah nggak nganggur lagi, dapat kerjaan. 5 tahun berarti per tahunnya 28.000. Alhamdulillah daerah PSBY 10 tahun 3 juta. Ini sebelum COVID, karena kalau nanti setelah COVID katanya karena COVID kan gitu. Jadi biar adil sebelum COVID. Ini masalah data. Nah, kemudian bicara mengenai infrastruktur. Ya memang benar Pak Joko Widodo ini tolnya panjang sekali. Tapi ingat jalan itu bukan hanya tol. Ada jalan berbayar yang hanya bisa dinikmati kalau sudah bayar. Ya, nggak semua bisa mengakses. Ada jalan nasional yang semua itu bisa mengakses gitu. Nah, sedangkan jalan nasionalnya kecil sekali, minim sekali gitu loh, jauh sekali. Nah ini akan menjadi prioritas kami juga. Makanya misalnya bicara mengenai Lampung kemarin, Pak Jokowi datang ke Lampung, kita bingung 8 tahun ini Pak Jokowi kemana aja? Kok baru tahu banyak jalan nasional, jalan negara, jalan provinsi itu kok rusak gitu. Ini contoh. Kita bicara data nih kan, bicara data bukan bicara perasaan gitu. Tapi ya lagi-lagi kita melihat. Di sini judulnya juga ada yang kurang pas saya lihat. Jokowi turun gelanggang, benar. Karena bolak-balik tahun lalu endorse rambut putih. Kemudian pada saat lagi acara kenegaraan bersama menteri keliling ke lapangan endorse Pak Prabowo. Nah saya bingung kalau itu tidak turun gelanggang mengendorse untuk Pilpres 2024. Lalu apa maksudnya gitu misalnya. Lalu kemudian kita bicara lagi mengenai banyak nih urutan-urutannya termasuk main istana. Saya nggak mau bahas lagi lah istana. Udahlah selesai lah istana udahlah. Tapi ini kan ada bukan hanya satu kejadian, tapi ini tuh terus terjadi sebagai pola. Nah masih diingat. Kami menghormati Pak Joko Widodo. Ketika beliau di acaranya Bang Adian
deklarasinya Pak Ganjar sebagai capres. Itu acara PDIP yang memimpin ketum PDIP Ibu Mega. Pak Jokowi datang ke situ sebagai kader PDIP belum menyampaikan saya tunduk dan patuh pada keputusan ketum. Oh itu kami mengapresiasi loh, beliau kader punya aspirasi untuk di partai itu bagus, tetapi tidak dalam konteks pada saat beliau menjadi presiden. Nah terakhir Mbak, satu lagi, ini nggak bener nih Anies Baswedan meradang. Kenapa? Sebagai seorang calon pemimpin bangsa, ini terakhir nih, sebagai calon pemimpin bangsa nggak benar meradang. Loh bagus dong pemimpin menyampaikan gagasan. Janganlah negara ikut intervensi. Bagus gitu negara nggak boleh intervensi, ini Bang Ade. early warning system. Respon dulu Bang Ade. Harapan kami misalnya dari Bang Adian, Ganjar lah. Coba bicaralah mengenai konsep apa sih yang mau ditawarkan. Jangan hanya bicara lanjutkan. Ini copy paste Pak Jokowi dong. Mana pemimpin punya originalitasnya? Kalah sama mahasiswa nanti kan, nggak enak kita. Ya kan? Negara tidak boleh intervensi, bentuk intervensinya yang mana. Itu harus dibuktikan. Jangan diucapkan, gampang diucapkan, susah dibuktikan. Nanti jadi fitnah. Udah jadi fitnah, jadi hoax, agak repot nanti ini. Ya kan? Ya ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus ada kebenaran dan faktanya. Buktikan. Mana? Mungkin kalau negara intervensi gitu. Iya, mana bentuk intervensinya. Nah negara ini kan dalam satu kesatuan negara kan tidak bisa melihatnya juga secara parsial gitu. Nah mana bentuk intervensinya gitu? Apa yang menjadi pembenaran adanya bentuk intervensi itu? Oke, Bang Zaki, apa bentuk intervensinya emang? Loh, tadi menyimak nggak sebenarnya? Mohon maaf, Bang Ade Irfan menyimak nggak pidatonya Pak Anies Baswedan, capres kami Koalisi Perubahan? Ya. Saya nanya, bilang nonton mana gak? Bentuknya, jangan hanya gampang diucapkan. Nah inilah, kalau nggak nonton komen susah ini, susah gitu. Karena apa? Jelas-jelas Pak Anies Baswedan itu menyampaikan. Jago sebagai orasi, tapi tidak bisa jangan sampai negara intervensi begitu. Bahaya kalau sampai negara intervensi. Loh, beliau ini early warning system, bagus pemimpin punya gagasan. Itulah konsep beliau mengenai demokrasi. Jadi di warning nah sama kami Pak nunggu, Anies nih, Bang Adian. misalnya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, apa nih ide-ide terhadap demokrasi pembangunan ke depan? Jangan hanya copy paste Pak Jokowi. Ini bukan Pak Jokowi periode 3. Pemimpin harus punya originalitas dong. Apa itu? Ini bukan Pak Jokowi periode ketiga, jadi bukan jangan copy paste apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi nanti kalau Pak Ganjar menang. Lanjutkan boleh, karena kan bagian dari... Enggak kan pernyataan dia kan semakin menguatkan bahwa memang tidak ada niat melanjutkan program Jokowi kan. Itu sudah semakin dia berbicara semakin rakyat akan melihat sangat telanjang, sangat nampak. Kalau pilih Anies program Jokowi tidak akan berlanjut. Artinya kalau perjalanan pembangunan jalan sudah hampir sampai ke ujung sana, hati-hati berhenti kalau Anies menang. Kenapa? Pernyataannya sekali lagi begitu. Berkali-kali diurus diulang. Kalau menurut saya rubah materi kampanyenya. Kalau memang surveinya Anies mau naik, dia kutip Lampung tuh APBN, APBD atau apa gitu loh. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Kalau dikatakan bahwa Anies bilang negara jangan intervensi, benar. Tidak boleh intervensi. Makanya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar. Dia tidak mengintervensi siapa-siapa. Tapi bahwa dia tidak mau ada program yang tertunda karena berbagai macam alasan, tidak mau berjudi dengan uang yang dihasilkan dari rakyat, itu juga sikap kenegarawanan dan sikap seorang pemimpin yang baik. Itu clear kok. Itu loh. Nah, yang jadi pemikiran saya begini misalnya. Kalau kita pakai angka survei, selisih Anies 19, Prabowo 31. Selisihnya berapa banyak? Anies 19, kemudian Ganjar 39. Selisihnya hampir 20% ya. Ngejarnya gimana? Jadi menurut Anda apa yang kemudian ditudingkan oleh Herzaki ini adalah upaya karena memang secara survei aja udah jauh banget. Bukan. Kalau mereka harus evaluasi. Saya ingin sampaikan. Mereka harus evaluasi materinya. Gini loh, materi mereka bahwa mereka adalah antitesa Jokowi, mengkritik kebijakan Jokowi itu akan head to head dengan hasil survei 82% kepuasan rakyat pada Jokowi. Kalau mereka tidak melihat itu dan tetap dengan gaya style seperti ini, tidak memberikan jaminan pada rakyat bahwa kalau kami menang, program Jokowi berlanjut, itu akan berdampak pada survei mereka gitu loh.
Oke, tudingan antitesa ini justru menurunkan elektabilitas Anies Baswedan. Nanti dijawabnya usai jeda di dua arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saudara, kita langsung ke Pak Saan. Jadi kalau tadi Bang Adian mengatakan bahwa apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi itu menurunkan elektabilitas, ya tanggapan Nasdem? Ya, pertama saya ingin koreksi lah. Itu bukan soal
terminologi antitesa. Kan? Oke. Yang kedua gini, yang soal survei itu ya, fluktuasi dalam survei, dinamika dalam survei itu kan hal yang biasa. Anies juga pernah kok di awal tahun 2023 surveinya hampir dengan Pak Ganjar dekat, bahkan melampaui Pak Prabowo. Itu hal biasa. Ini kan masih panjang. Perjalanan menuju 2024, 14 Februari ini masih panjang. Maka selama perjalanan masih panjang, namanya fluktuasi dalam survei itu hal yang biasa. Dan bagi kami itu dijadikan sebagai alat tentu untuk evaluasi, untuk proyeksi. Jadi tetap kan. Jadi tidak jangan apa istilahnya overestimate dulu bahwa seakan-akan hari ini sudah menjadi pemenang. Jangan Ini kan kepedean menurut ya, Anda. itu Bang Adian jangan kepedean. yang kedua gini, Mbak. Saya ingin tegaskan satu lagi. Gini Saya loh. ingin tegaskan satu yang kedua nih ya. Saya ingin sampaikan. Pemerintah dan negara dalam konteks 2024 yang akan datang harusnya bisa memastikan bahwa pemilu itu berjalan dengan baik. Pemilu itu berjalan transparan, akuntabel, sehingga proses penguatan kepada demokrasi itu terjadi. Demokrasi yang sehat itu penting. Dan harus memberikan ruang yang sama terhadap anak bangsa yang punya kualitas untuk maju. Bang Adian, ayo tanggapi. Yang mana yang ditanggapin? Itu, tadi dibilang presiden, jangan kepedean. Oh enggak, kalau soal pede harus pede. Menurut saya kekalahan itu diawali ketika kita tidak percaya diri masuk pada arena pertarungan. Kalau mau menang, pertama kepercayaan diri harus full. Setelah kita percaya, kita perkuat dengan kerja. Dan kerja berbuah data. Anies memang pernah hampir mendekati Ganjar saat Ganjar belum dicalonkan oleh partai dan Anies baru deklarasi. Memang ada kecenderungan begitu. Yang habis deklarasi dia naik. Bedanya misalnya dalam grafiknya antara Anies dan Prabowo, waktu deklarasi Prabowo naik lalu merayap ke atas. Anies naik turun ke bawah. Bedanya di situ. Bahwa semua pernah naik benar, kan kita mempelajari survei. Artinya kepercayaan diri yang benar itu bukan abstrak, tapi dibangun di atas keyakinan dan kalkulasi yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Survei, dasar ilmiahnya jelas segala macam. Ini datanya. Dengan data ini saya nggak boleh percaya diri gitu. Ya boleh dong. Justru saya bingung. Dengan data yang sama mereka percaya diri. Gimana ceritanya? Itu loh. Jadi menurut saya kepercayaan diri saya itu berbasis data. Kepercayaan diri mereka berbasis rasa. Nah terus gimana kita bicara dalam satu forum, satunya pakai data dan satunya pakai rasa? Tanggapi. Ya inilah kalau terlalu mendewa-dewakan hanya satu survei gitu atau dua. Kita survei atau data, ada namanya data kuantitatif, ada namanya kualitatif. Itu semua terbuka gitu. Nah yang kami cermati memang benar tadi kalau bolak-balik bicara mengenai data kita juga pelajari. Saat ini bersyukurlah Pak Ganjar misalnya lagi naik. Sebelumnya malah Pak Prabowo kita pikir sudah selesai, nggak taunya mendadak naik gitu. Nah ini kan masih ada dinamika. Dan bagi kami ini sangat tipis lah sebenarnya bedanya. Kenapa? Karena tidak seperti Pak Jokowi ini. Kalau misalnya 2014 Pak Jokowi, wah tinggi sekali. Atau dulu Pak SBY 2009 tinggi sekali gitu. Tapi kalau ini kami masih melihat ruang pertarungannya luar biasa. Mengapa? Ini contoh nih, di Jawa Tengah aja. Waktu itu Ganjar, yang kita pikir sudah luar biasa periode kedua. Katanya menangnya beda tipis dengan Pak Sudirman Said. Padahal itu kandangnya Ganjar Pranowo dan kandangnya PDIP. Iya, dan yang penting muaranya ketika sudah ada bahwa capres dan kemudian cawapres. bedanya Gitu, tipis, ya kan? bedanya Jadi- tebal, jadi nggak masih- penting. jadi Yang masih penting terbuka. menang. Gini, Yang masih pertarungan terbuka. ini untuk mendapatkan kemenangan, tidak untuk mendapatkan ketebalan toh. Benar, Nggak, ini gini, masih Nah kalau terbuka. sudah Ada menang ya beda hal juga sudah. nih. Itu Gini, loh. dalam Pilpres itu kan 50% plus 1. Sampai hari ini belum ada yang menyentuh angka 40%. Jangankan 50%, menyentuh angka 40% aja belum ada. Artinya potensi misalnya untuk meningkatkan tren elektabilitas, bahkan untuk adanya potensi 2 putaran, dengan masih 3 terbuka calon lebar presiden, sekali. itu sangat lebar sekali. Dan itu semua data. Oke, kalau dari data sekarang yang akan masuk putaran kedua siapa? Ini kan saya Dari data per hari ini. Jadi gini. Kita jangan berbicara data besok yang Hari belum gini ada loh. datanya. Gini, Dengan data per kita hari juga ini jangan yang melihat akan masuk gini. pada putaran 2 siapa? Jadi gini loh, ada undecided voter. Ya. Ini kan masih banyak juga. Kalau saya kan Undecided belajar voter terakhir saya itu juga saya masih belajar datanya 6,7%. Gini loh, saya kan masih banyak data survei juga. Ada data-data survei. Nah dipaparkan Bang. Data survei. Biar kita mengadu punya data survei dengan pribadi. data.
survei kita juga punya, artinya kita punya data, punya Oke. ini. Artinya gini, artinya kenapa kita juga yakin? Seyakin Bang Ahdian. Oke. Karena kita juga punya data. Yang Walaupun tidak hari ini pernah kita disampaikan ke publik. hari Oke. ini ada di posisi Baik. ketiga, tetap kita punya Saya mau data ke Bang yang Ade dulu. benar. Saya mau ke Bang Ade dulu terakhir. Bang Ade, jadi bagaimana kemudian kalau tadi Bang Saan katakan gini, pemerintah harus netral nanti di Pilpres, jangan timpang sebelah. Itu gimana caranya? Kepentingan pemerintah adalah ke depannya bagaimana bangsa kita ini, masyarakat kita ini bisa dihargai di global, bisa dihargai di dunia internasional. Kemarin waktu konferensi G20 begitu luar biasanya pengakuan dari negara-negara internasional kepada Presiden Jokowi. Oke. Itu harus bisa kita acungkan jempol loh. Itu fakta. Nah kemarin juga sidang KTT ASEAN begitu menghormatinya negara-negara ASEAN Tapi itu sekarang gini, kepada- kepastiannya bahwa kepada- Presiden tidak akan cawe-cawe di Pilpres mendatang. Nggak akan. Tidak akan. Nggak akan, dia presiden yang Jangan terbaik lah. Dan berpikirnya tidak jangan- kepuasan 82%. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua narasumber saya malam hari ini. Ya Dan semoga. Oke, tapi Semoga. sebagai- Kita tunggu. Tahan dulu, Kita Bang. Saya mau tunggu. closing. Sebagai Close. politisi, Presiden Jokowi memang tentu tidak bisa dilarang untuk terlibat dalam kerja-kerja politik karena tidak ada undang-undang dan juga aturan yang mengharamkan. Namun sebagai kepala negara, Presiden Jokowi seharusnya bisa lebih bijaksana karena dia sudah menjadi milik semua anak bangsa, bukan hanya milik partai atau kelompok semata. Dan sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi juga harus bisa menempatkan diri dan bisa membedakan antara urusan pribadi dan juga tanggung jawab sebagai orang nomor 1 di negara ini. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Kita jumpa lagi minggu depan, sampai jumpa.